Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asra Yuda dengan NIM 210304193. Saya berasal dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil rancangan usulan penelitian saya yang berjudul pengaruh kompensasi beban kerja dan fasilitas kerja terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT Funbit Service Indonesia di Pekanbaru. Di sini saya menjelaskan pada bab 1 yaitu pendahuluan. Di sini saya menjelaskan adanya isu salah satu perusahaan yang mengutamakan dan memperhatikan aspek kepuasan kerja, yakni pada PT Funbit Service Indonesia. Perusahaan tersebut merupakan sebuah bisnis yang bergerak di bidang distributor provider Indosat atau AM3. Perusahaan ini merupakan sebuah perusahaan yang penjualannya sangat cepat dibandingkan dengan perusahaan lain, terutama di wilayah Kampar. Fenomena bahwasanya permasalahan atau kendala yang dialami perusahaan PT Funbit Service Indonesia di Pekanbaru ini yaitu tingkat turnover karyawan cukup tinggi sehingga berpengaruh terhadap perusahaan tersebut. Rendah atau tingginya kepuasan kerja tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Adapun faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan yaitu kompensasi, beban kerja, dan fasilitas kerja. Rumusan masalah: bagaimana pengaruh kompensasi, beban kerja, dan fasilitas kerja terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT Funbit Service Indonesia di Pekanbaru. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh dari kompensasi, beban kerja, dan fasilitas kerja terhadap kepuasan kerja karyawan, serta manfaat penelitian. Hasil dari penelitian ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan ketenagakerjaan, terutama dalam bidang sumber daya manusia, guna meningkatkan kepuasan kerja karyawan terhadap perusahaan tersebut. Bab 2 yaitu pembahasan. Di sini yang pertama saya menjelaskan tentang definisi kompensasi dan pengaruhnya terhadap kepuasan kerja karyawan. Pertama saya akan menjelaskan tentang kompensasi. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa untuk bekerja mereka. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nimade Nurcahyani pada tahun 2016, kompensasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Hal ini berarti semakin sesuai kompensasi yang diberikan menurut kebutuhan hidupnya, maka kepuasan karyawan akan meningkat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi beban kerja dan pengaruhnya terhadap kepuasan kerja karyawan. Beban kerja merupakan salah satu faktor penyebab stres yang paling banyak dikeluhkan dan paling banyak menjadi alasan para karyawannya dalam suatu organisasi. Menurut penelitian Francisca dan Tupci pada tahun 2020, beban kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Proses atau kegiatan yang terlalu banyak dan dapat menyebabkan ketegangan dalam diri seseorang. Yang terakhir, saya menjelaskan tentang definisi fasilitas kerja dan pengaruhnya terhadap kepuasan kerja karyawan. Fasilitas kerja adalah segala sesuatu yang digunakan, dipakai, ditempati, dan dinikmati oleh pegawai baik dalam hubungan langsung dengan pekerjaan maupun untuk kelancaran pekerjaan. Selanjutnya, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Catur Yemulietsi pada tahun 2020 menyatakan bahwa fasilitas kerja mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Pada bab terakhir yaitu bab 3, yaitu tentang metodologi penelitian. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu yaitu jenis penelitian. Penelitian yang dilakukan adalah kuantitatif, di mana penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan filsafat positif yang menggunakan aplikasi statistik SPSS. Selanjutnya yaitu populasi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan PT Funbit Service Indonesia di Pekanbaru, jumlahnya sebanyak 46 orang. Sampel. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan sebanyak 46 orang.
Uji validitas data. Yang pertama, uji validitas yang digunakan untuk mengetahui seberapa valid instrumen yang digunakan dalam penelitian. Yang kedua, uji reliabilitas yang digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur yang biasanya menggunakan kuesioner. Uji regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas atau variabel X terhadap variabel terikat, yaitu variabel Y. Uji hipotesis. Uji hipotesis ini biasanya digunakan untuk mengetahui dugaan hipotesis yang ada. Uji ini mencakup uji F, uji T, uji determinasi atau R2. Yang pada slide terakhir ini adalah contoh dokumentasi ketika mengerjakan rancangan usulan penelitian. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.